Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Jumpa lagi bersama saya di channel Jendela Usaha. Oke baik teman-teman, kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang mungkin sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah teman-teman, kali ini kita akan memberikan sebuah informasi bagaimana kita mencari sebuah peluang usaha yang tentunya sangat fleksibel sekali. Bisa kita kerjakan di rumah, kemudian di kantor, atau di waktu senggang kita, di mana saja dengan tentu tanpa ribet dan tanpa menggunakan modal yang cukup besar. Nah, baik, pertanyaannya apa sih Kak peluang usaha yang sebegitu mudahnya tapi sangat menjanjikan? Yes, jawabannya adalah desain grafis, teman-teman. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang masih pemula di dunia desain grafis saja. Bagi teman-teman yang masih belum begitu paham atau teman-teman masih belum tahu apa sih sebetulnya desain grafis itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya, desain grafis itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah desain grafis berbasis vektor. Yang kedua adalah desain yang berbasis bitmap. Desain grafis berbasis raster atau bitmap adalah objek yang dibangun menggunakan pixel, atau bahasa sederhananya adalah kotak-kotak kecil. Jadi tumpukan kotak modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah objek digital ya. Sehingga biasanya sih kalau di dunia perkuliahan dikenalnya sih sebagai citra digital gitu teman-teman ya. Contoh nih, ketika kita menggunakan kamera gitu ya, kemudian kita memfoto suatu objek. Nah, kalau kita lihat file yang didapatkan itu biasanya berupa JPEG atau PNG dan lain sebagainya. Nah, file-file tersebut kalau misalnya kita nanti akan zoom diperbesar gitu ya, nanti akan terlihat detail pixelnya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini adalah contoh pixel, teman-teman ya. Contoh gabungan pixel yang nantinya akan dimodifikasi berdasarkan objek yang kita dapatkan, sehingga nanti akan menjadi sebuah objek yang mendekati real dari file tersebut. Oke, kegunaannya bitmap atau raster ini, teman-teman, kita bekerja di dunia digital. Mungkin teman-teman pernah melihat gitu ya, ada sebuah pencurian misalnya, kemudian tertangkap kamera CCTV gitu. Nah, kalau kita lihat di kamera CCTV itu, teman-teman ya, kemudian kita zoom, maka nanti wajahnya si pencuri itu akan terlihat buram. Ini dengan teknologi yang ada, misalkan menggunakan kecerdasan buatan gitu ya. Jadi kita menggunakan suatu tools, kemudian ada algoritma tertentu di situ, kemudian kita bisa menyisipkan pixel-pixel yang sebelumnya itu blur, kemudian akan didekatkan, pixelnya akan diperbanyak sehingga mendekati realnya si pencuri tersebut, sehingga nanti file yang awalnya itu pixelnya sedikit nanti akan diperbesar sehingga dengan pendekatan metode tertentu, sehingga nanti akan dilihat bahwa objek tersebut akan terlihat lebih jelas. Yang kedua itu tadi teman-teman ya, adalah desain grafis yang berbasis vektor. Apa sih vektor itu? Vektor itu adalah sebuah objek yang terbentuk dari garis, baik itu garis horizontal atau vertikal. Nah, ini gabungan dari garis-garis tersebut sehingga nanti bisa menjadi objek-objek tertentu. Nah, aplikasi yang paling banyak digunakan untuk pengguna vektor itu adalah CorelDRAW. Objek yang berbasis vektor itu banyak banget ya teman-teman ya. Biasanya untuk penggunaan logo kayak gitu, atau untuk pembuatan desain yang berbasis vektor tuh biasanya bisa dibuat juga. Lukisan-lukisan yang berbasis vektor tuh biasanya ada gitu ya, contohnya kayak gini. Nah, ini nih kalau kita membuat objek kayak gini di CorelDRAW gitu ya, menggunakan tools yang ada di CorelDRAW, kemudian kita perbesar dalam skala berapapun, kita perbesar, dia tidak akan pecah gitu teman-teman ya. Karena dia memang terbentuknya itu dari garis gitu, bukan dari kotak-kotak seperti di bitmap tadi. Sehingga biasanya penggunaan di CorelDRAW itu sendiri memang digunakan untuk desain-desain kayak pamflet gitu ya, kayak pembuatan logo tuh bagus banget gitu ya, atau pembuatan animasi wajah kayak gitu juga bagus banget. Oke, itu dia
secara mendasar perbedaan dari desain grafis berbasis vektor atau bitmap. Oke baik teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman merasa suka dengan video ini, silahkan diklik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman yang lain juga membutuhkan informasi ini. Thank you for watching this video. Salam jendela usaha.